Beberapa rudal dilaporkan berhasil menembus pertahanan udara Iron Dome milik Israel. Serangan ini menjadi serangan balasan atas meledaknya kilang minyak Iran di Tehran beberapa waktu yang lalu. Panikan melanda warga Tel Aviv yang tidak sempat melarikan diri. Bahkan gempuran rudal sempat terekam oleh siaran langsung dari televisi lokal milik Israel. Serangan rudal hypersonic Iran dilaporkan menghantam sebuah bunker di Tel Aviv, Israel. Bunker tersebut disebut-sebut sebagai salah satu tempat persembunyian para pemimpin Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Alap salah satu tempat persembunyian bawah tanah para petinggi Israel akibat rentetan serangan rudal Iran. Selain terbakar, bunker tersebut juga dilaporkan mengalami kerusakan parah. Bunker tersebut dilaporkan merupakan bunker terbesar di Israel yang difungsikan sebagai tempat berlindung para pejabat Israel selama konflik besar. Sejumlah saksi mata mengatakan terjadi ledakan besar yang diikuti kobaran api dan menyebar di seluruh area. Sejumlah bus dan mobil yang berada di lokasi turut ludes terbakar. Warga sekitar lokasi ledakan juga panik berusaha menyelamatkan diri. Laporan awal menyebutkan rudal-rudal Iran menembus sistem pertahanan udara Israel, termasuk yang membidik sejumlah lokasi paling rahasia di Tel Aviv. Warga Israel berlari menuju tempat perlindungan saat suara sirine memecah kesunyian di kota Tel Aviv Senin malam waktu setempat. Ledakan mewarnai di langit Tel Aviv saat rudal Iran berhasil dicegat sistem pertahanan udara Iron Dome. Namun rudal hypersonic Iran juga berhasil menghancurkan sejumlah lokasi di Israel. Jumlah korban tewas dan kerusakan di fasilitas vital Israel dilarang untuk dipublikasikan. Dan pemirsa, saat ini kami sudah bergabung dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Fad Nabil Ahmad Mulacela. Selamat siang. Selamat siang, Mas Davi. Baik, Pak, bisa dijelaskan kondisi terkini sebenarnya di Iran seperti apa perkembangannya, Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, kami dari Kementerian Luar Negeri pemerintah terus mengamati kondisi di Timur Tengah melalui perwakilan-perwakilan kita yang berada di berbagai negara di sana. Dan Indonesia kembali menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya dan meluasnya ketegangan dan juga dampaknya yang terjadi di beberapa negara di sana. Dalam hal ini, pemerintah juga menyampaikan menyerukan kepada Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan terhadap Iran dan juga menyerukan kepada Iran untuk menghentikan serangan yang menargetkan negara-negara tetangga di kawasan, termasuk Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, dan juga Yordania. Kita juga menegaskan agar semua negara untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional, larangan penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara. Dan kita juga mendorong agar semua pihak menahan diri semaksimal mungkin, meredakan ketegangan dan juga kembali ke meja perundingan melalui dialog dan diplomasi. Selain itu, kita juga memantau dari dekat dampak dari konflik ini yang berpengaruh terhadap WNI di beberapa negara di kawasan, dan kita telah menyiapkan langkah-langkah kontingensi untuk menolong repatriasi dari berbagai negara yang terdampak. Baik, Pak Nabil, terkait dengan upaya evakuasi WNI yang ada di Iran, update-nya saat ini seperti apa, Pak?
Baik, mengenai evakuasi untuk WNI yang berada di Iran dilakukan secara bertahap. Evakuasi bertahap ini dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, khususnya oleh Direktorat Perlindungan WNI, bekerja sama dengan dukungan koordinasi dari KBRI Tehran, KBRI Baku, dan juga otoritas-otoritas terkait di Indonesia untuk memfasilitasi agar mereka dapat diselamatkan kembali ke Indonesia. Mereka yang saat ini ada 32 dalam keadaan selamat, baik, dan sebagian tengah dalam perjalanan untuk kembali ke Indonesia. Baik, Pak, mengenai evakuasi, sejauh ini apakah ada kendala yang dihadapi di lapangan, Pak? Mengenai kendala sendiri tentu kita melihat sesuai dengan perkembangan yang terjadi, memang antisipasi untuk yang terburuk ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Artinya memang sejak tahun lalu pun KBRI Tehran telah memiliki rencana kontingensi yang terus diupdate, dimatangkan, melihat perkembangan yang berlangsung. Tentu melihat dari tantangan yang paling besar mungkin di sini adalah aspek keselamatan, keamanan, akses terhadap bandara menggunakan jalur darat untuk menempuh jalur-jalur yang paling memungkinkan bagi keselamatan para WNI ini. Sehingga yang paling berat tentu adalah mencari rute yang mudah, selamat, dan bisa menjamin akses bagi WNI kita untuk bisa kembali ke Indonesia secara selamat. Baik, Pak Nabil, salah satu opsi jalur evakuasi yang dilakukan adalah melalui Azerbaijan. Apakah sejauh ini pemerintah Azerbaijan juga kooperatif dalam bekerja sama untuk melakukan evakuasi WNI dari sana? Ya, Azerbaijan merupakan negara yang memiliki perbatasan darat dengan Iran, sehingga melalui akses dari negara Azerbaijan ini adalah yang paling visible. Kita juga melihat kemungkinan untuk akses bagi WNI untuk izin masuknya. KBRI kita di Baku juga berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk membantu agar para WNI yang memerlukan akses tersebut dapat masuk ke wilayah mereka. Baik, selain warga negara Indonesia yang berada di Iran, apakah warga negara Indonesia yang berada di negara Teluk lain yang memang terdampak terhadap perang ini juga sudah dipertimbangkan barangkali ada opsi akan dievakuasi, Pak? Ya, memang secara berkala kita melakukan evaluasi dengan seluruh perwakilan kita yang berada di Timur Tengah dan juga di Asia Tengah termasuk. Ya, kita melihat kebutuhannya dan juga urgensinya dan juga kesediaan mereka untuk dapat dievakuasi. Sehingga ini dilakukan bertahap dan setiap negara tentu memiliki kondisi yang berbeda-beda dan juga sebaran jumlah WNI-nya juga tidak sama dan kita menyesuaikan dengan kondisi-kondisi tersebut. Mas Davi. Oke, Pak, terkait warga negara Indonesia yang merupakan ABK Takbot yang terdampak terhadap serangan tempo hari saat ini, apakah sudah ada perkembangan terbaru, Pak? Oh, yang dimaksud dengan yang kapal Musafah 2 yang di Selat Hormuz ya? Iya. Baik, memang info yang kami terima, memang ada 5 WNI yang terdampak. Yang 2 dikonfirmasi dalam kondisi selamat, dengan kondisi sedang dirawat, dan yang sebagian lainnya, 3 lainnya masih dalam pencarian oleh otoritas tempat. Dan kita, Kementerian Luar Negeri dan juga perwakilan terus mengawal penanganan ini, berkoordinasi juga dengan otoritas dari negara-negara yang terkait, khususnya Oman dan Uni Emirat Arab. Baik, yang masih dirawat di sana artinya belum akan dipulangkan dalam waktu dekat ya, Pak? Sejauh ini belum, masih dalam perawatan. Oke, kemudian terkait dengan evakuasi warga negara Indonesia, Pak, yang ada di sana, apa saja mungkin yang menjadi faktor yang dipertimbangkan untuk melakukan evakuasi, kemudian mempertimbangkan jalur dan waktu untuk evakuasi, Pak? Ya, yang terutama adalah aksesnya. Akses itu artinya kita melihat dari akses udara, karena tidak banyak maskapai yang mungkin beroperasi di tengah situasi yang seperti ini. Kemudian juga aspek keselamatan, memastikan bahwa perjalanan dari lokasi satu ke lokasi lainnya itu dapat ditempuh dengan aman, dan oleh karena itu ini menjadi faktor-faktor yang kita pertimbangkan dalam memilih lokasi, rute, dan juga opsi-opsi transportasinya. Baik, kalau untuk sosialisasi terhadap perkembangan terbaru, kemudian kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada warga negara Indonesia di sana, jaring komunikasinya seperti apa, Pak? Itu dilakukan melalui berbagai jalur, baik secara langsung dari KBRI itu memiliki tim yang menangani hotline, dan juga ada
channel-channel melalui warga kita diaspora yang memang sudah memiliki jaringan di antara mereka juga, sehingga setiap informasi yang penting selalu didiseminasikan secara bertahap dan juga paralel. Dan juga kita memiliki website yang bisa diakses setiap saat. Di sana juga tersedia informasi-informasi yang penting yang dapat dilihat kapanpun dan dimanapun, selain dengan adanya hotline tadi, nomor-nomor hotline yang dimiliki oleh setiap perwakilan, baik di perwakilan maupun di Jakarta ada nomor hotline tersebut. Oke, baik. Pak Nabil, selain warga negara Indonesia di Iran dan khususnya di wilayah perang ini, juga ada beberapa warga negara Indonesia juga yang terdampak, yang terjebak begitu di negara lainnya. Karena penerbangan ini kan saat ini masih dibatasi. Sejauh ini informasi yang didapatkan Kementerian Luar Negeri seperti apa? Ya betul, kita tidak membedakan ya, artinya untuk mengupayakan evakuasi untuk bisa memulangkan warga negara Indonesia yang terdampak oleh kondisi saat ini, baik mereka berstatus sebagai pelajar ataupun yang sedang menjalankan ibadah umroh, mungkin kita sama-sama memperhitungkan keseluruhannya, sehingga data ini kita jadikan pertimbangan dalam menyusun upaya langkah-langkah yang kita bisa tempuh untuk mengembalikan mereka. Oke, apakah terkait hal ini ada kebijakan baru, Pak, dari Kementerian Luar Negeri yang akan memang diumumkan khususnya terkait evakuasi warga negara Indonesia di sana? Sejauh ini kita mengumumkan agar tetap waspada. Kita meminta mereka untuk mematuhi apa yang disampaikan oleh otoritas tempat, dan juga tentu himbauan-himbauan yang sifatnya untuk menunda perjalanan apabila tidak urgent itu tetap kita berikan. Dan di saat bersamaan di website kita juga kita terus-terusan mengupdate, dan juga ada Peduli WNI untuk kita bisa memberikan update kepada mereka. Oke, baik. Kita pantau terus, Pak, update dan perkembangannya seperti apa. Terima kasih, Pak Nabil Mulacelah, juru bicara Kementerian Luar Negeri, sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak. Sehat selalu. Pemirsa, pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman menilai Iran akan terus melawan Amerika Serikat, Israel, dan menutup pintu perundingan. Serangan terhadap Iran membuat tuntutan pembalasan dari warga Iran semakin kuat. Ya, dalam pandangan saya ini kan kalau buat Iran ini sudah istilahnya perang eksistensial ya. Kalau dia tidak melawan, dia bisa hancur gitu. Dan juga apalagi sudah banyak sekali garis merah yang dilanggar oleh Amerika Serikat, termasuk juga membunuh pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, dan juga bagaimana Amerika Serikat dan Israel itu menghancurkan banyak sekali infrastruktur sipil gitu. Dan buat Iran ini kalau dia berhenti dan ke meja perundingan, itu sama halnya dengan mengkhianati rakyatnya sendiri, karena rakyatnya betul-betul sangat menginginkan adanya pembalasan terhadap kejahatan Amerika Serikat dan Israel. Tapi di pihak Amerika dan Israel sebenarnya itu mereka sedang mencari jalan keluar yang tidak mempermalukan. Kelihatannya ada dua strategi yang mereka lakukan. Yang pertama, terus membombardir Iran, berharap Iran dengan situasi yang sangat berat akhirnya menyatakan minta berhenti perang gitu. Dan yang kedua, ini ya, mencari cara supaya memang perang akan berhenti, gencatan senjata gitu, tapi bukan dari mereka juga yang memberikan pernyataan terdahulu, sehingga berusaha menggunakan negara-negara ketiga back channel diplomasi ya, negara-negara lain di balik layar, gimana caranya supaya membujuk Iran agar mau untuk berhenti. Dalam situasi seperti ini sebenarnya kartunya ada di Iran ya. Iran mau tidak menerima bahwa pembalasannya hanya sebegitu saja gitu ya, dalam kondisi bahwa dia punya kemampuan untuk terus melanjutkan serangan. Dan yang banyak diharapkan oleh seluruh dunia, saya pikir orang-orang yang ingin sekali Palestina merdeka, ya memang Iran melanjutkannya supaya rezim Zionis Israel betul-betul runtuh dan Palestina bisa meraih kemerdekaannya dan terbebas dari kejahatan Israel.